Saya tidak bisa menjamin bahwa anak itu akan bahwa anak itu pasti akan dibikin atau bagaimana yang setimpal. Misalnya kalau seperti anak di bawah umur tidak makan hukum, kami akan bersedia mencari anak yang mana anak-anak kan. Ya, cuman saya minta pada hukum tolong dipercepat masalahnya supaya ke belakangnya tidak akan terjadi lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube podcast Curhat Cie Uda. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat jauh datang dari daerah pesisir selatan. Bagaimana kita telah melihat video-video viral beberapa minggu yang lalu terkait kasus bullying anak SMP. Bayangkan, anak SMP terkena kasus bullying. Ini sudah sangat luar biasa di daerah kita Sumatera Barat. Telah hadir bersama kita Bapak Yasril. Bapak Yasril, Pak ya. Selamat datang di Bukit Tinggi, Pak. Terima kasih telah jauh-jauh datang dari daerah pesisir selatan. Juga hadir bersama kita sekarang korban Adinda Andre. Mohon maaf kita tidak bisa memasukkan Adinda Andre ke dalam kamera karena ada beberapa poin yang jadi problem bagi kita. Gimana sih, Pak? Jadi awalnya Adinda itu sampai bisa terkena video-video yang viral itu loh, Pak. Setelah dia ujian Ya, di sekolah main bola, terus tim yang lawan kalah. oke. Setelah itu main selesai, pulanglah anak ini mencari teman. Setelah mencari teman tidak ketemu tempat kejadian itu. Duduklah di situ menunggu temannya. Dan lama kemudian datanglah sang lawan ini secara tiba-tiba terus langsung memukul Langsung memukul korban. Oke. Jadi awal mulanya itu di sekolah sedang kelas meeting ya, Pak ya? Iya. Kelas meeting sedang melakukan pertandingan sepak bola. Iya. Sepak bola atau futsal gitu, Pak ya? Iya. Jadi setelah pertandingan itu anak Bapak di situ posisinya menang dalam pertandingan tersebut. Iya. Oke. Setelah pertandingan tersebut selesai, si pelaku baru menyerang korban bersama-sama. Secara tiba-tiba dia datang, Ya. terus sedangkan korban lagi duduk langsung dipukul. Oke, korban langsung dipukul. Ya. Korban di sini berapa orang, Pak? Karena kalau kita lihat di video yang viral di dunia maya itu ada beberapa banyak korban di situ kita lihat. Salah satunya itu adalah anak Bapak. Iya. Ya. Ada di situ korbannya ada 4 orang. Oke, ada 4 orang korban di situ. Iya. Untuk pelaku, Pak? Untuk pelaku ada 3 orang. Pelaku 3 orang. Ya. Oke, kita sebut sekarang pelakunya ini pelaku 1, pelaku 2, dan pelaku 3. Pelaku 1, pelaku 2, pelaku 3 itu memakan 4 korban. Iya. Itu kakak kelasnya kah, Pak? Atau dia itu satu kelas atau seumuran dengan korban? Seumuran lain kelas. Oke, berarti seumuran lain kelas. Iya. Sebelumnya korban di sini, korban 1, apakah pernah mendapatkan perlakuan tersebut sebelum kasus video yang viral ini, Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke, tidak pernah untuk menjadi pelaku tersebut, Pak ya. Iya. Untuk korban, Pak, selama ini anak Bapak, selama di sekolah kira-kira gimana? Perlakuannya apakah biasa-biasa saja? Biasanya kalau anak saya dimanapun dia biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja, Cepat Pak. bergaul sama orang Ya, dan dia pun sopan. sopan, Pak ya. Iya. Oke. Untuk kasus ini, Pak, saya juga menarik soalnya kan, karena ini ada beberapa poin yang saya dapatkan di sini. Pelakunya itu masih di bawah umur Iya. dan korbannya pun masih di bawah umur. Karena dia satu kelas satu letting, Pak ya. Iya. Seumuran gitu. Untuk pelaku di sini sendiri, dari sudut pandang Bapak sebagai orang tua korban, Iya. apakah Bapak pernah mengenal pelaku secara dalam? Tidak pernah. Tidak mengenali, Pak ya. Pelaku 1, 2, 3 itu, Pak ya. kenal. Berarti ada 4 pelaku ya, Pak ya. Iya.
Dan korban di sini mungkin yang paling parah anak Bapak. Iya. Anak Bapak. Kelanjutan dari kejadian tersebut, Pak. Yang Bapak lakukan dari pihak keluarga apa saja, Pak? Kami melapor ke polisi. Oke, melapor ke instansi terkait, Pak ya. Iya. Kami serahkan kepada kepolisian. Ya. Terus sampai sekarang pun kami menunggu kepastian dari polisi. Oke, berarti laporan telah masuk, Pak ya? Iya. Laporan telah masuk ke instansi terkait. Iya. Harapan Bapak ke depannya seperti apa? Harapan saya supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, Ya. dan juga tidak akan terjadi lagi kapanpun dan dimanapun. Dan kami tidak di sini tidak meminta uang atau ingin berdamai, biarlah hukum yang berjalan. Oke. Berarti di sini Bapak ingin mengambil jalur hukum. Ya, Untuk pelaku sendiri, Pak. Pelaku di sini apakah sudah mencoba untuk menghubungi pihak korban? sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum ada. Belum. Bahkan dari keluarga korban pun belum ada menghubungi pihak maksudnya mohon maaf, keluarga pelaku tidak ada mendatangi keluarga korban. Tidak ada. Sampai sekarang Sampai kalau sama sekarang. saya sendiri belum ada. Sampai sekarang belum ada. Iya, Untuk korban-korban yang lain, apakah Sama. Bapak mengetahui? sama. Oh, sama. Berarti dalam artian di sini pelaku seolah-olah tidak merasa bersalah Iya. dengan kejadian ini dan tidak ada permohonan maaf secara langsung kepada pihak korban. Iya. Cuman yang saya dengar, biarlah kalau ingin berdamai, Iya. berdamai. Kalau kehendakan hukum, biarlah hukum berjalan, katanya. Oh gitu. Kata ada pihak, Dari pihak pelaku. iya pelaku, Oh, jadi pihak Iya. pelaku tidak mengarahkan untuk proses berdamai tidak. dan malah menantang Iya. keluarga menantang- korban untuk seperti mengambil itu. jalur hukum. Iya. Wah, luar biasa berarti di sini gitu, Pak ya. Iya. Oke. Saya menarik itu. Jadi di sini malah korban mohon maaf, malah pelaku yang menantang keluarga korban untuk silahkan memilih Iya. jalur mana yang Dia ingin menerima apapun yang di keputusan yang diambil oleh keluarga korban. Iya. Ingin damai secara kekeluargaan kah atau malah ingin selesai secara hukum kah? Iya. Tidak ada negosiasi, malah mengarahkan untuk secara kekeluargaan. Tidak. Oke. Dan sekarang juga Andre, Pak ya? Andre anak Bapak pun hadir di sini sebenarnya, tapi mohon maaf kita tidak bisa masukkan Adinda Andre ke dalam kamera karena ada beberapa permasalahan yang tidak bisa kita masukkan ke kamera, Pak ya. Iya. Oke. Jadi saya tertariknya juga tadi ketika nantinya ada hukum yang berjalan. Iya. Jika nanti keputusannya tidak sesuai yang Bapak inginkan, Bapak akan melakukan apa? Saya tidak bisa menjamin bahwa anak itu akan Oke. dari keluarga, pihak keluarga, kampung, masyarakat tidak menerima. Oke, sekarang kita langsung melebar, Pak ya. Iya. Berarti di kampung pun di daerah tempat tinggal, Iya. si pelaku sudah mendapatkan hukuman sebenarnya, Pak ya. Disisihkan mungkin seperti itu, Pak. Kalau sampai saat sekarang saya tidak tahu pelaku itu. Oke. Ya. Karena pelaku dan korban itu bersekolah di sekolah yang sama, Iya. untuk tempat tinggal apakah berdekatan apa jauh, Pak? Jauh. Oh, jauh, Pak ya. Oh, tidak saling dekat mungkin. Iya. Berarti berkenalnya hanya di sekolah berarti Iya. ya, Andre, ya. Oke. Nah, yang Bapak harapkan pun tadi sudah jelas. Iya. Bapak sampaikan tadi di mana Bapak mengharapkan mendapat hukuman yang setimpal Iya. untuk para pelaku. Untuk korban pun tadi Bapak menyebutkan ada 3 orang korban. Iya. Untuk 2 korban yang lainnya, apakah Bapak berkomunikasi? Pelaku yang 3. Pelaku 3, Pelaku korban 4. korban 4. Oke. Iya. Untuk 4 korban itu, salah satunya adalah keluarga Bapak, Iya. anak Bapak. 3 korban yang lainnya, apakah ikut Bapak untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian Tidak. atau tidak? Tidak. 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 Oke. Nah, ini agak seru soalnya kan. Berarti yang melapor hanya keluarga Bapak. Iya. Setahu saya cuma keluarga saya sama teman-teman yang kena. Oh, maksudnya teman-teman yang kena 3 orang lainnya ikut melapor, Pak?
4. Oh iya, berempat kan sama bapak ya? Iya. Berarti yang 3 lainnya apakah ikut melapor apa Ikut. tidak? Oh, ikut melapor. Ikut melapor masing-masing. Oh, lapor masing-masing Pak Ya, ya? pertama kan yang bertiga itu jadi saksi Andre katanya. Oh, Tapi dia gitu. dari pihak keluarga juga menerima. Sedangkan anak saya korban, kenapa cuman saksi? Jadi Oke. bikin laporan sendiri masing-masing. Oh gitu, berarti awalnya yang bertiga selain Andre itu adalah menjadi saksi. Saksi. Iya. Tapi ketika proses menjadi saksi, Iya. ketiga teman Andre dan orang tuanya malah ikut melapor. Ikut melapor. Oke, baik. Berarti di situ poinnya Pak ya. Iya. Keempat korban ikut melaporkan ketiga pelaku yang sama. Iya. Oke. Berarti di selanjutnya mungkin yang Bapak harapkan pun juga jelas Pak ya. Iya. Bapak mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya Iya. untuk Andre dan rekan-rekan yang terkena kasus bullying tersebut. Iya. Dari pihak sekolah lagi Pak. Bagaimana sikap yang diberikan pihak sekolah kepada keluarga korban dan khususnya pelaku tersebut? Kalau dari pihak sekolah yang korban sudah dikeluarkan, Oke. bukan dikeluarkan, sudah dikasih yang tidak diterima lagi di situ, dikasih surat pindah. Oh, dikasih surat pindah. Iya, soalnya masalah masih anak-anak, alasannya kan masih ada hak dia untuk sekolah. Hak dia untuk sekolah. Iya. Berarti dalam artian pihak sekolah memindahkan para pelaku ke sekolah lain. Iya, silahkan cari sendiri. Oh, silahkan cari sendiri. Berarti iya. untuk sekolahnya pun dicari oleh pihak pelaku, Iya, Pak ya. iya. Bukan direkomendasikan dari pihak sekolah. Apakah Bapak menerima keputusan tersebut? Ya sebenarnya menerima, kan masalah ini ya mana anak-anak kan. Iya. Ya, cuman saya minta pada hukum tolong dipercepat masalahnya supaya ke belakangnya tidak akan terjadi lagi. Oke. Berarti Bapak harapkan tentu proses hukum tetap berjalan dan para pelaku menerima ganjaran setimpal dengan apa yang telah dilakukannya kepada anak Bapak. Iya. Oke. Kembali lagi Pak. Prosesnya tentu panjang. Iya. Sampai ke tahapan nantinya bagaimana keputusan yang diambil oleh instansi tersebut. Iya. Seandainya Pak, jika keputusan nanti itu berbeda dengan yang Bapak harapkan dan Bapak inginkan, sikap Bapak sebagai keluarga selanjutnya seperti apa? Otomatis saya tidak menerima apapun yang akan saya lakukan, tetap mencari anak itu. Tapi juga saya tidak menjamin dari orang kampung-kampung atau masyarakat Lubuk Aur itu bahwa anak itu pasti akan dibikin atau bagaimana yang setimpal. Oke. Misalnya kalau seperti anak di bawah umur tidak makan hukum, kami akan bersedia mencari anak yang untuk melakukan seperti itu. Hal yang sama Pak ya? Hal yang sama terhadap korban yang terdakwa itu. Oke. Nah, untuk anak Bapak sendiri, Adinda Andre, apakah Bapak telah membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Sudah. Pertama dibawa puskesmas, di ronsen. Di ronsen? Iya. Hasil dari ronsen tersebut Pak? Kalau sementara ini katanya alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman seandainya masih merasa sakit, ininya di bagian mata Pak ya? Iya, di ininya punggungnya sini. Masih terasa sakit? Masih rasa sakit katanya. Oke, di video yang berdurasi kurang lebih itu ada 4 menit yang beredar di media sosial. Iya. Andre, saya pengen nanya sama Andre dulu Pak. Andre dipukul berapa kali Andre? Nggak terhitung ya? Nggak terhitung berapa kali dipukul Andre ya? Yang Andre rasakan di saat pemukulan tersebut, yang Andre rasakan apa? Sakit, pasti sakit ya. Dan Andre nggak bisa membela diri waktu itu karena posisinya Andre di situ rame-rame ya, rame-rame dikeroyok oleh rekan-rekan satu kelasnya, seletingannya ya. Saya juga ikut turut sedih sih Pak melihat video tersebut di mana anak-anak yang masih dalam kategori SMP gitu kan Pak. Iya. Sudah berani melakukan hal tersebut bersama dengan teman-temannya. Saya pun juga punya anak. Maksudnya ada ketakutan tersendiri
bagaimana nanti ketika anak kita menjadi korban bullying seperti itu. Iya. Mungkin ada pesan dari Bapak selaku orang tua korban kepada anak-anak generasi penerus bangsa kita ini. Ada pesan-pesan nggak Pak mungkin? Ya seharusnya yang masalah seperti ini jangan terulang lagi. Cobalah jadi anak pelajar, pelajar yang sejati, yang baik, yang bagaimana seharusnya untuk membela bangsa dan negara kita. Oke. Jadilah mungkin murid-murid yang berprestasi Pak ya. Berprestasi dalam hal positif Pak ya. Positif ya. Jangan berprestasi dalam adu jotos seperti itu Pak ya. Karena kita juga tidak mungkin dikenal baik untuk gitu kan Pak. Apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini. Iya. Jejak digital itu ada, ya kan Pak? Iya, iya. Kami juga mungkin tidak enak juga sih seperti ini kan. Iya. Harusnya memang keluarga korban yang kami harapkan ada permohonan maaf secara terbuka kepada misalnya pelaku itu ada melaksanakan permohonan maaf secara terbuka kepada pihak korban. Iya, seharusnya. Iya, tapi sebelum berlanjut ke tahapan ini Pak ya. Setelah dia melihat video itu kalau bisa, coba langsunglah carilah pihak korban itu. Oke. Sampai sekarang pun belum ada. Nggak ada sampai. Berarti sampai sekarang belum ada pihak pelaku mendatangi Bapak sebagai orang tua korban. Sebagai orang tua. Oke, baik pemirsa podcast Curhat C Uda. Terima kasih Bapak telah hadir ke podcast kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan juga untuk keluarga-keluarga korban yang lainnya. Amin. Dan juga untuk keluarga korban, kami ikut turut berduka atas kejadian ini. Mudah-mudahan tidak terulang kembali kepada Adinda Andre dan rekan-rekan lainnya. Ada 4 rekan-rekan lainnya. Terima kasih telah hadir jauh-jauh dari pesisir selatan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.